Bayangkan, seorang Ali bin Abi Thalib, panglima perang yang baru saja memenangkan pertempuran besar penentu sejarah, berlutut dan menangis pilu di samping jasad lawannya. Kenapa bisa demikian? Jasad siapakah yang beliau tangisi? Sobat Inspiratif Channel yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas kisah pilu yang terjadi di zaman sahabat. Kisah wafatnya seorang sahabat Rasul yang gugur di medan pertempuran, berhadapan dengan pasukan yang dipimpin oleh Sayyidina Ali, yang sebenarnya juga adalah sahabatnya juga. Kenapa bisa mereka berhadapan sebagai musuh? Sebelum kita simak kisah lengkapnya, kembali kami ingin kabarkan bahwa Inspiratif Channel tetap akan menyumbangkan sebagian hasil AdSense akun ini untuk saudara kita yang membutuhkan. Oleh karena itu, tetaplah dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan sharekan agar kita bisa saling menyebarkan kebaikan dan menjadi wadah ibadah berjamaah bagi kita semua. Amin. Yuk kita simak kisah lengkapnya. Bayangkan, seorang Ali bin Abi Thalib, panglima perang yang baru saja memenangkan pertempuran besar penentu sejarah, berlutut dan menangis pilu di samping jasad lawannya. Kenapa bisa demikian? Jasad siapakah yang beliau tangisi? Namun, alih-alih merayakan kemenangannya dengan sorak-sorai kebanggaan, ia justru tersungkur jatuh ke tanah yang keras. Tangisnya pecah tak tertahankan, air matanya membasahi pasir gurun yang berdebu. Panglima agung itu adalah Ali bin Abi Thalib, dan tubuh kaku yang ia peluk dengan penuh kepiluan adalah lawannya di medan perang. Di balik seragam lawan itu, terbaring jasad seorang sahabat karib, saudara seiman sejak masa awal Islam, yang dijuluki perisai Rasulullah. Inilah kisah memilukan wafatnya Talhah bin Ubaidillah, tragedi bersejarah yang mengajarkan bahwa persaudaraan Islam senantiasa berada di atas segala urusan tahta dan konflik politik duniawi. Jauh sebelum awan kelabu fitnah menutupi langit umat Islam dan memecah belah persatuan, Talhah bin Ubaidillah adalah seorang pahlawan tanpa tanding. Namanya sangat harum di seluruh penjuru Jazirah Arab, dihormati baik oleh kawan maupun lawan. Ia adalah salah satu sahabat istimewa yang dijamin masuk surga, sebuah kehormatan luar biasa yang tidak diberikan kepada sembarang orang. Di masa awal penyebaran agama Islam yang penuh penindasan berat, Talhah selalu berdiri kokoh di barisan terdepan. Keberaniannya di medan peperangan bukanlah demi mencari panggung kehormatan atau harta duniawi, melainkan murni demi melindungi cahaya kebenaran ajaran tauhid. Puncak pembuktian cintanya yang tak tergoyahkan itu terjadi di medan pertempuran Bukit Uhud yang sangat bersejarah. Saat barisan kaum muslimin sempat kocar-kacir akibat serangan mendadak musuh dari segala penjuru, Talhah dengan gagah berani menjadikan tubuhnya sendiri sebagai perisai hidup bagi pemimpin umat. Tanpa memperdulikan keselamatannya, ia menangkis hujan anak panah dan ayunan pedang mematikan yang mengincar nyawa sang pembawa risalah. Hari itu, tubuhnya dipenuhi puluhan luka sabetan dan beberapa jarinya menjadi lumpuh selamanya akibat menahan tebasan pedang demi melindungi Nabi. Sejak hari heroik itu, gelar kehormatan agung tersemat abadi padanya sebagai sang perisai Rasulullah. Di kota suci Madinah yang bercahaya dan damai, hubungan antara Ali dan Talhah bukanlah sekadar pertemanan biasa. Mereka adalah saudara yang diikat erat oleh tali keimanan suci yang teramat kuat, melampaui ikatan darah. Berhari-hari mereka menghabiskan waktu bersama, bertukar pikiran tentang agama, berbagi rezeki, dan senantiasa mendirikan syarat secara berdampingan dalam satu syaf yang sama. Ketika salah satu ditimpa kesedihan, yang lain akan dengan tulus menghibur. Sama sekali tidak ada jurang pemisah status atau benih dengki yang merusak keharmonisan mereka. Di mata seluruh umat Islam, keakraban dua pilar besar ini adalah sumber ketenangan jiwa yang luar biasa. Namun, roda kehidupan terus berputar, membawa ujian berat yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Menyusul syahidnya pemimpin umat Islam ketiga, akibat pemberontakan keji yang tragis, sebuah badai fitnah bergemuruh melanda seluruh penjuru wilayah kekhalifahan. Kabut kebingungan yang tebal menyelimuti hati kaum muslimin di berbagai daerah. Berita bohong, narasi adu domba, dan intrik politik mulai meracuni pikiran orang awam maupun tokoh terkemuka. Tuntutan untuk segera menuntut balas atas tumpahnya darah sang pemimpin yang terbunuh secara zolim tiba-tiba memicu perbedaan pendapat yang sangat tajam. Perbedaan inilah yang perlahan menyeret dua saudara seiman ke dalam dua kubu besar yang terpaksa berhadapan. Dengan perasaan hati yang teramat berat dan pikiran yang dipenuhi rasa duka,
Sang khalifah baru, yakni Ali, terpaksa memimpin pasukannya bergerak menuju wilayah Basra. Sama sekali tidak pernah terlintas dalam benaknya untuk memulai peperangan melawan saudaranya seagama. Setiap langkah kuda yang ditungganginya terasa menyiksa batinnya, seolah bumi yang dipijak pun enggan menjadi saksi bisu tragedi ini. Sepanjang perjalanan, Ali berupaya tak kenal lelah mengirimkan para utusan perdamaian, berusaha meredam amarah dan mencari jalan tengah melalui musyawarah. Ia tahu betul bahwa pedang yang diayunkan untuk melawan sesama muslim tidak akan pernah membawa kedamaian sejati. Meskipun segala macam upaya perdamaian telah diusahakan dengan sungguh-sungguh hingga larut malam yang sunyi, takdir ilahi tampaknya berkata lain. Para provokator bayaran berhati licik yang menyusup di antara kedua kubu melancarkan serangan panah secara membabi buta tepat saat fajar menyingsing. Kepanikan luar biasa pun langsung pecah dan tak terkendali. Suara takbir bergema bersahut-sahutan, namun sedihnya bukan ditujukan untuk melawan musuh dari luar, melainkan diarahkan kepada wajah sahabat yang dulunya saling melempar senyum di masjid. Peristiwa tragis berdarah yang kelak dicatat sejarah sebagai Perang Jamal ini pada akhirnya sungguh tidak dapat dihindari lagi oleh siapapun. Di tengah amukan dahsyat prajurit yang tampaknya telah kehilangan akal sehat dan kejernihan nuraninya, Ali bin Abi Thalib tetap teguh menahan diri sekuat tenaga. Ia berkeliling medan pertempuran memacu kudanya tanpa lelah, berulang kali meneriakkan perintah tegas agar pasukannya tidak membunuh mereka yang terluka, tidak mengejar lawan yang berlari mundur, dan melarang keras merampas harta benda. Hati sang khalifah menjerit perih melihat saudara-saudaranya seagama berguguran jatuh ke bumi satu demi satu. Baginya, setiap ayunan pedang yang melayang dari pasukannya terasa seakan menyayat daging tubuhnya sendiri. Tidak ada setitik pun rasa bangga dalam hatinya hari itu. Sementara itu, di sudut lain arena pertempuran yang diselimuti kabut debu tebal, Talhah bin Ubaidillah telah mengambil sebuah keputusan besar. Hatinya telah mantap tanpa keraguan. Setelah menyadari kesalahpahaman fatal yang terjadi, ia menolak tegas untuk terus menumpahkan darah sesama muslim. Namun sayangnya, tepat di saat ia membalikkan arah kudanya perlahan untuk meninggalkan arena berdarah itu, sebuah anak panah misterius melesat kencang membelah udara berdebu. Panah pengkhianatan tak terduga itu meluncur cepat nyaris tanpa suara, membawa serta takdir menyakitkan yang tidak akan bisa dihindari hari itu. Sebuah fitnah kejam yang menjemput nyawa sang pahlawan Islam. Panah tajam itu pada akhirnya menembus tepat ke urat nadi kaki Talha secara mematikan. Sang pahlawan agung, perisai Rasulullah, yang dulu berkali-kali menangkis pedang mematikan di pertempuran Uhud, kini roboh tak berdaya oleh anak panah nyasar di tengah kecamuk perang saudara. Tubuh perkasa yang dahulu selalu sigap melompat melindungi Nabi tercinta, kini terhempas keras ke atas tanah gurun Basra. Darah merah mengalir deras membasahi pasir putih di bawahnya. Walaupun sang pahlawan ini mencoba bertahan melawan rasa sakit yang menggigit, luka misterius itu terlalu parah untuk diobati seketika, dan maut perlahan mulai mendekat di pelupuk matanya. Perlahan namun pasti, saat bayangan senja turun menyelimuti bumi, denting adu pedang yang mengerikan itu akhirnya berhenti secara total. Perang Jamal yang menguras emosi dan air mata telah usai, namun yang menyayat hati, tidak ada sedikit pun bentuk perayaan keriangan atau teriakan sorak kebanggaan dari kubu yang menang. Udara di padang pasir justru terasa amat berat, disesaki pekatnya aroma darah dan penyesalan mendalam yang tak berujung. Hamparan luas padang pasir Basra sekejap berubah menjadi saksi bisu abadi yang menampakkan betapa mahalnya harga yang harus dibayar lunas hanya demi menuruti sebuah kesalahpahaman politik sesaat antar sesama. Sebagai seorang pemimpin tertinggi yang penuh tanggung jawab, Ali bin Abi Thalib tidak mau kembali ke tendanya untuk melepas lelah perang. Sebaliknya, ia melangkah sendirian turun ke hamparan luas medan peperangan dengan kondisi hati hancur berkeping-keping. Dengan tarikan langkah kaki yang terasa berat bagaikan memikul gunung, ia menyusuri jasad-jasad tak bernyawa yang berserakan tragis di atas pasir. Kedua bola matanya nanar meneliti setiap wajah kaku tak bernyawa itu secara saksama. Setiap kali pandangannya mengenali raut wajah seorang sahabat baik atau kenalan masa lalunya, air matanya menetes tumpah menahan kepedihan yang sangat amat mendalam di dadanya. Di tengah pencarian yang dipenuhi ratapan bisu itu,
Ketakutan paling mendalam sang khalifah akhirnya berubah wujud menjadi kenyataan pahit tak tertahankan. Secara tiba-tiba, langkah kakinya membeku dan terhenti paksa. Nafasnya tercekat di pangkal tenggorokan. Di depannya, terbaring kaku di atas tanah berlumuran darah kental, sosok yang amat ia kenali. Sosok saudara seiman yang dihormati, sahabat seperjuangan di masa terberat, dan pahlawan besar umat Islam. Sang pahlawan tangguh, Thalhah bin Ubaidillah, telah gugur menemui ajalnya. Kenyataan mengerikan itu dengan cepat menghantam relung dada Ali, menciptakan rasa sakit batin yang melampaui luka fisik manapun yang pernah ia rasakan. Tanpa mempedulikan kewibawaannya sebagai khalifah tertinggi, Ali langsung menjatuhkan tubuhnya berlutut di pasir, lalu merengkuh jasad sahabat karibnya itu erat-erat ke dalam pelukan hangat. Tangisan kerasnya meledak memecah kesunyian padang pasir. Dengan kedua belah tangan yang terus bergetar, Ali mencoba perlahan mengusap lembut debu pertempuran yang mengotori wajah damai Thalhah. Dari relung batinnya terdengar ratapan perih yang menggumamkan betapa ia lebih memilih mati puluhan tahun yang lalu, daripada ditakdirkan hidup hanya untuk melihat hari terkutuk, di mana tubuh saudaranya terbujur kaku, tak bernyawa di tangannya. Tangis pilu Ali menjadi saksi atas hancurnya hati sang kesatria sejati. Pada akhirnya, di bawah naungan temaram langit malam yang ditaburi bintang suci, Ali bin Abi Thalib menengadahkan kedua tangannya dengan penuh rintihan kekhusyukan batin. Ia tulus memohonkan ampunan bagi kekhilafan dirinya dan jiwa Thalhah, berharap agar kelak mereka kembali dipertemukan sebagai dua saudara yang saling mengasihi di taman surga. Derai air mata duka Ali bin Abi Thalib di atas jasad luhur Thalhah bukanlah sekadar simbol kesedihan manusia, melainkan teguran keras bagi kita melintasi zaman. Sebuah pelajaran abadi bahwa persaudaraan seiman tak ternilai harganya, dan tidak boleh pernah dikorbankan demi merengkuh kekuasaan fana di atas dunia.